Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Juliansa dengan NIM 098, Intan Cikra Anum dengan NIM 151, Vanessa Nadira dengan NIM 156, Fata Albana dengan NIM 160, dan Maya Widiani dengan NIM 182. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas kelompok kedua untuk mata kuliah e-commerce, yang dimana lebih merujuk kepada merangkum materi yang telah diberikan di kelas sebelumnya dengan tema esensi dan pandangan luas tentang e-commerce. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, apa sih e-commerce itu? Electronic commerce atau e-commerce merupakan kegiatan bisnis berupa perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik utama berupa internet. Dalam menjalankan peranannya, sistem e-commerce juga memiliki beberapa tipe aplikasi loh, diantaranya yang pertama ada electronic market yang merupakan sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang diperdagangkan. Yang kedua ada electronic data interchange, merupakan sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Kemudian yang ketiga ada internet commerce, merupakan penggunaan internet yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk perdagangan. Nah, selanjutnya, e-commerce juga memiliki 5 konsep dasar, yaitu yang pertama ada automation, di mana berlaku otomatisasi proses bisnis sebagai pengganti proses manual. Yang kedua ada streamlining atau integration, berupa proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Dan yang ketiga ada publishing, di mana adanya kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat ada interaction, di mana adanya pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisikan human error. Yang kelima ada transaction, di mana adanya kesepakatan antara dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Lalu e-commerce juga memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya yang pertama transaksi yang tanpa batas sehingga tidak menghalangi perusahaan besar maupun kecil untuk go internasional. Yang kedua, transaksi umumnya bersifat anonim di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan tidak memerlukan identitas asli selama pembayaran telah diotoritas. Yang ketiga, produk yang ditawarkan jauh lebih beragam, baik itu dalam bentuk digital maupun non-digital. Dan yang kelima, produk barang tak berwujud pun juga dapat dijual secara online. E-commerce juga memiliki ruang lingkup tersendiri dalam penerapannya yang dibedakan menjadi yang pertama ada business to business atau B2B yang meliputi transaksi iOS dan transaksi pasar elektronik antar organisasi di mana pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua ada business to consumer atau B2C merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada waktu tertentu pula. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, di mana konsumer menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan yang terakhir ada consumer to business atau C2B, merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi tersendiri. Nah, di dalam e-commerce itu terdapat tahapan proses yang terdiri dari proses penjualan dan proses pembelian. Pada proses penjualan, tahapannya biasanya terdiri dari yang pertama penentuan produk yang ditawarkan, pengelolaan stok, pembuatan dan pengaturan situs web, pemasaran dan promosi, penerima pesanan, proses pesanan, pengiriman produk, dan pemeliharaan pelanggan. Sedangkan pada proses pembelian, tahapannya terdiri dari pencarian dan pembelian produk, penjelajahan situs web, pengisian keranjang belanja, pembayaran, verifikasi pemesanan, konfirmasi pembelian, penerimaan produk, dan pemberian ulasan atau umpan balik. Pada pertemuan kedua kali ini itu membahas mengenai manfaat, tantangan e-commerce, dan klasifikasi model bisnis e-commerce. Pertama, manfaat e-commerce bagi perusahaan. 1. Dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. 2. Biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. 3. Dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur, dan pelanggan secara online. Selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi konsumen. Pertama, memudahkan belanja dalam waktu kapanpun. 2. Dapat memilih berbagai produk dari beberapa toko. 3. Dengan e-commerce memudahkan persaingan dengan persaingan yang akan menghasilkan diskon secara substansial. Selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, memungkinkan masyarakat bekerja di dalam rumah. 2. Memungkinkan sejumlah barang dijual dengan harga lebih rendah. 3. Memudahkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan aneka produk dan jasa yang susah didapatkan di daerah setempat.
Selanjutnya ada tantangan e-commerce. Yang pertama, satu, membutuhkan infrastruktur teknologi meliputi akses internet dan interface-nya yang menggunakan web browser belum mencakup semua daerah. Dua, e-commerce tidak hanya sebuah portal belanja, akan tetapi sebagai konsep sebuah pasar yang memberikan informasi produk baru atau review dari konsultan produk. Tiga, dibutuhkan pelayanan yang responsif, cepat, dan ramah baik manual maupun virtual. Selanjutnya ada resiko e-commerce yang dibagi menjadi internal dan eksternal. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis adalah metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Michelle Rapa, model bisnis dalam e-commerce dibagi menjadi 8. Yang pertama ada brokerage, kedua ada advertising, ketiga ada intermediary, keempat ada merchant, kelima ada manufaktur, keenam ada affiliate, ketujuh ada community, dan yang terakhir ada subscription. Pada pertemuan 3 ini saya akan membahas tentang e-market, iklan, dan e-tailing. Pengertian e-market di sini yaitu di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang untuk uang atau untuk jasa dan barang lainnya. Ada beberapa pertimbangan untuk bergabung dalam e-market ini sendiri, yaitu kepemilikan, biaya, kemudahan dalam penggunaan, yang mudah digunakan tanpa perlu pelatihan tertentu. Dalam industri yang sesuai, partisipasi marketplace, keamanan dan proses integrasi, dan selanjutnya ada konsumen, penjual, barang, front-end, mitra bisnis, support service, dan infrastruktur. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan e-market dapat dinilai dari karakteristik produk, karakteristik industri, karakteristik penjual, dan karakteristik dari pembeli. Segmentasi pasar ada dua, yaitu segmentasi geografi yang merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda, dan yang kedua ada iklan. Iklan yang merupakan bagian dari segala strategi dari pemasaran secara keseluruhan. Iklan harus berhubungan dengan proses ordering, memiliki strategi yang menarik dan tidak hanya mengandalkan situs web saja. Juga ada perpaduan nama perusahaan dengan menyangkut situs web. Pelayanan pengiriman untuk pelanggan pada internet mengacu pada pembelian online di Amazon.com yang dicontohkan sebagai tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Ada 6 metode web hosting, yaitu yang pertama ada banner, splash screen, spot leasing, URL, email, dan chatting room. Mungkin yang masih banyak digunakan sekarang yaitu banner dan URL. Sedangkan dari chatting room, email, dan spot leasing atau sebagainya itu sudah jarang digunakan di masa sekarang ini. Masuk ke e-tailing. E-tailing adalah salah satu perantara penjualan yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan yang berhubungan langsung dengan sesama pihak pertama. Beberapa contoh e-tailing yaitu konten dari website, komunitas dari internet, dan yang ketiga ada komersial. Permasalahan yang terjadi pada e-tailing itu yaitu ada pertama profitability, yaitu yang mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan atas dasar pendapatan biaya yang tidak jelas. Yang kedua ada manage new risk exposure, yaitu perusahaan lokal yang bertentangan dengan pelanggan lokal dan juga peraturan lokalnya. Yang ketiga ada branding, sebagai pengarah dan pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Yang keempat ada starting with infusion fund, yaitu yang memulai usaha dengan dana yang tidak cukup, atau dana yang terakhir. Dan yang kelima ada keep in interesting, yaitu desain yang statis akan mati, yaitu website yang dinamis dengan informasi database yang besar, tapi ini kebanyakan permohonan dari customer itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan kerugian dan menimbulkan permasalahan seiring dengan berjalanan waktu. M-commerce dan e-payment. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Transaksi yang dilakukan yaitu secara elektronik baik melalui internet, smart card maupun perangkat mobil jaringan seluler. Dengan memanfaatkan mobile device, proses transaksi pertukaran barang dan jasa antar konsumen lebih mudah dan terpercaya, seperti perbankan, perdagangan, pembelian, lelang, tiketing, travel management, dan lain sebagainya. Kemudian untuk terminologi dan standar M-commerce sendiri yaitu diantaranya ada GPS, PDA, SMS, EMS, MMS, WAP, dan yang terakhir ada smartphone. Untuk keuntungan dari M-commerce sendiri yaitu adanya mobilitas, jangkauan yang luas, akses informasi secara real time, kenyamanan penggunaan, dan akses koneksi secara instan. Adanya personalisasi dan terdapat lokasi produk dan layanan. Keamanan M-commerce adapun terdiri dari beberapa hal berikut diantaranya yaitu ada autentifikasi, confidentiality, data integrity, dan non-repudiation yang memastikan bahwa pihak lain tidak berhak dan tidak dapat mengakses data pembayaran serta tidak dapat terlibat. E-payment. E-payment merupakan sistem yang menyediakan pembayaran online yang memungkinkan pelanggan untuk mengirim semua informasi pembayaran mereka ke penjual tanpa memerlukan
interaksi secara eksternal. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini yaitu diantaranya ada issuer, yaitu bank yang mengeluarkan kartu kredit, kedua ada cardholder, pemilik kartu kredit, yang ketiga ada merchant, penjual barang, jasa, atau informasi. Kemudian ada acquirer, yaitu Visa ataupun Mastercard dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Certification Authority atau CA yang merupakan lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi di digital. Berikutnya itu ada model pembayaran elektronik dari e-payment sendiri, yaitu diantaranya ada micropayment, e-wallet, e-cash, credit card, smart card, e-checks, electronic bill system, merchant account, dan yang terakhir ada phone cash. Keamanan e-payment. Yang pertama ada Public Key Payment atau PKI, merupakan sistem e-payment yang menggunakan Public Key Payment untuk mengamankan transaksi, memungkinkan pengguna untuk mengakses uang dan data secara pribadi. Yang kedua ada Public Key Encryption yang merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi terstruktur yang dapat dianalisis menggunakan teknik pengumpulan tertentu. Yang ketiga ada Public Key Algorithm, merupakan algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada enkripsi dan deskripsi. Berikutnya ada sertifikasi digital, kemudian ada tanda tangan digital, berikutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. SSL adalah protokol yang menautkan antara pemegang kartu browser dan pedagang, yang mencegah pengirim atau penerima dari berbagi atau mengunduh informasi. Transport Layer Security atau TLS merupakan protokol kriptografi yang menyediakan kemampuan komunikasi internet seperti email, internet faxing, dan berbagi data. Yang terakhir ada Secure Electronic Transaction atau SET yang merupakan proses di mana pemegang kartu kredit membayarkan belanjaannya di website merchant, kemudian informasi yang dimasukkannya hanya bisa diakses oleh payment gateway. Cybercrime dan e-commerce oleh Edmund Macalin didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan cybercrime berkaitan dengan e-commerce yang pertama yaitu pencurian nomor kartu kredit atau bisa disebut dengan carding. Kemudian ada hacker dan cracker, kemudian ada penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming atau bisa disebut dengan phishing dan attacking. Menurut Mas Wirgan Toro dalam Istek nomor 10, 24 Juli tahun 2052 secara garis besar ada 5 topik dari cybercloud di setiap negara, yaitu yang pertama adalah information security, kemudian online transaction, kemudian ada ranking electronic information, kemudian ada regulation information content, regulation online content, kejahatan dan hukum yang berada di e-commerce. Yang pertama ada carding, hacking, cracking, phishing, dan attacking. Carding berada di pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008, kemudian berada di pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, kemudian ada di pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008, kemudian pasal 32 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 2, kemudian pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008, kemudian hacking berada di pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, berada di pasal 31 Undang-Undang ITE tahun 2008. Kemudian ada cracking berada di pasal 32 ayat 1 dan 3 Undang-Undang ITE tahun 2008. Phishing dan attacking berada di pasal 33 Undang-Undang ITE tahun 2008. Undang-Undang ITE tahun 2008 pasal 30 ayat 1 di Indonesia isinya berbunyi bahwa mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun adalah tindakan kriminal. Apabila dinyatakan bersalah, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau membayar denda paling besar 600 juta. Ia juga bisa mendapatkan hukuman tambahan untuk tindakan penipuan yang dilakukan. Desember 2013, berita Yahoo. Dalam lalu lintas kejahatan cyber dunia, Indonesia berada di peringkat 2, sedangkan Cina sebagai negara yang dianggap paling banyak lalu lintas serangan cyber. Posisi ketiga adalah Amerika Serikat, yaitu dengan persentase 8,3%, sedangkan Indonesia sebagai runner-up sebesar 34%. Posisi keempat yaitu Turki dan Rusia berada di posisi kelima. Indonesia tidak saja dikenal sebagai pusat kegiatan hacking, tetapi juga menjadi sumber dari 21% lalu lintas kejahatan cyber dunia. Selama triwulan pertama tahun ini menurut laporan Akamai Technology, hukum e-commerce internasional yang pertama yaitu UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce. Kemudian ada Singapore Electronic Transaction Act atau bisa disebut dengan ITE. Kemudian ada UI Direct on Electronic Commerce. Aspek hukum terhadap kejahatan cyber yang pertama itu ada azas subjective territoriality, kemudian ada azas objective territoriality, kemudian ada azas nationality, ada azas protective principle, kemudian ada azas universality,
Dan yang terakhir yaitu azas protektif prinsipnya. Mungkin sekian pemaparan rangkuman materi dari yang dapat kami paparkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menonton video ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.